Dika ya. Oke, Om Joko udah ketawa. Oke, sebelum kita mulai acara malam hari hari ini, mungkin kita ini welcome Mr. Paul. Oke, oke, selamat malam. Kita mulai dengan doa ya. Mau tadi udah janjian sama sama Ko Adi nih. Doanya dipimpin, minta tolong dipimpin oleh Om Joko. Masih di mute, Om. Oke, Oke, ya silahkan. teman-teman sekalian, mari ini saya berdoa. Mungkin ini audiennya Katolik semua ya, atau ada yang lain ya. Kita berdoa dengan Yes. cara Katolik ya. Mari kita Iya. buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Di dalam surga kami mengucapkan syukur dan terima kasih bisa berkumpul pada hari ini melalui Bisum yang ke-70. Sungguh luar biasa kebesaran-Mu mengumpulkan kami semua. Kami sangat berterima kasih sampai dengan hari ini Bukat Bisum bisa bertahan muncul kembali setelah COVID. Terima kasih Bapak, sertailah kami semua agar supaya apa yang akan dibicarakan sebagai informasi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu demi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Om Joko. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Senang ya hari ini saya juga emes. Wah, udah ke-70 gitu ya. Waktu itu di awal-awal pandemi mungkin masih edisi yang tadi ada di video video tadi ya, edisi ke berapa belas, ke 20. Nggak terasa ternyata udah sampai ke 70 ya. Karena memang jujur belakangan jarang join. Iya, udah kesibukannya kadang jam segini tuh masih di luar gitu kan. Nah, senang senang deh malam hari ini bisa berkumpul lagi. Ada Bu Grace, ada Ko Ernar, ada Pak Alvin, terus ada Bu Magda, ada Pak Paul, ada Pak Hendra, ada Bu Monica. Selamat malam ya semuanya. Semoga nanti nanti ada yang nyusul bisa join lagi ya karena memang infonya informasinya hari ini akan di-share. Mudah-mudahan berguna ya buat kita. Nah, eh, oke. Sekarang saya mau mempersilahkan dari Mr. Polkang, please. Yes, Ya, hello. hai. Bisa saya cakap dengan secara Clement, hold on the screen first. Ya, Oke. sebagai introduction, Oke. saya CEO Mount Miriam Cancer Hospital di Pulau Pinang di Malaysia. Saya juga ialah Catholic deacon. I'm a Wow. married permanent deacon. So Oke. saya berkhidmat di hospital tu sebagai CEO dan juga diakon dalam bahasa Diakon, Indonesia. diakon. Ya, ya, diakon Katolik di hospital dan juga di paroki pada waktu weekend minggu lah. Jadi Oh, dan kolik saya Clement, dia manager dalam bidang community development, pembangunan untuk community. Tugas kami ialah beritahu pasal hospital kami. Kita ada video nanti you show the video first, Clement. Yes. Okay, nanti kita nak tunjuk video
Then ada sikit slide untuk presentasi. Hospital kami ialah Mission Hospital. Tahun ini pada 21 hari bulan Februari kita akan berusia 48 tahun. Di hospital ni dimulakan oleh FMDM Grace Sisters dan FMDM Sisters, dan juga di bawah naungan Uskup Pulau Pinang. Uskup kami sekarang ialah Cardinal Sebastian Francis. So kita mulakan dengan video, then anytime during my presentation, pasal saya akan campur-campur lah, sudah lama tak cakap dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Dulu saya sering pergi Indonesia 25 tahun yang lepas, tiap-tiap bulan saya pergi ke Indonesia 2-3 kali ke Jakarta untuk kerja. So kita akan buat presentasi video dulu, lepas tu slideshow. Oke, silahkan. It all started with a vision of a man who was a cancer patient himself. In the 1960s, Bishop Francis Chan offered to lease land for a proposed Penang Cancer Nursing Home to provide hospice care for patients with terminal cancer. 9 French Catholic MEP or Grace Sisters had provided free medical and nursing services at Our Lady of Lourdes Clinic in Parrot Lane and had received many donations for their efforts. These were given to the church for this project. However, MEP sisters were unable to lead the project as they had to return home to France. In 1970, Bishop Gregory Yong of Penang invited other religious congregations to lead the project. Mother General Mary Margaret of Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood, FMDM, on behalf of the congregation, accepted this invitation on a pro bono basis. The building of a hospital was funded entirely by public donations and a loan from the Catholic Church. Mount Miriam Hospital was declared open on 21st February 1976 by Bishop Gregory Yong as a charity hospital and hospice for cancer patients. In the 1970s, the FMDM sisters were the backbone of the entire hospital, providing nursing, radiography, chefs, clinical support, administrative support, and fundraising. In the evenings, sisters would maintain vigil over the patients, giving them comfort, dignity, quelling loneliness and fear, and providing spiritual accompaniment when asked for. No one shall die alone. In 1979, Mount Miriam bought its first radiotherapy machine, and so Mount Miriam Hospital began cancer treatment in addition to hospice care. As a holistic, patient-centered cancer hospital and hospice with high-caliber specialists, modern technology, and long-serving staff, serving with love and compassion, providing cancer care from diagnosis to treatment with chemotherapy, radiotherapy, and immunotherapy. Our patients are the heart of all we do. We accompany their journey and understand the importance of their time, reduce their pain, hunger, and worries. For patients to receive the love and support from the closest kin, our help is provided from teams such as dietitian, patient education center, cancer support group, clinical pastoral care, and palliative care. As we look back, we remember the pioneers of Mount Miriam Hospital who persevered and convinced others of the vision of Mount Miriam Cancer Hospital. Our not-for-profit hospital aims to provide access for everyone to quality cancer treatment, especially to those with treatment cost challenges. Our successes have been built by immense blessings and invaluable contributions of volunteers and donors.
Such generosity has driven our service to patients and enabled technology enhancement according to needs and advances. Only with our community coming together in the same spirit of generosity will we be able to build a strong network of support to serve those with cancer and in need of palliative care. Terima kasih. Serving with love in cancer care by the community for the community. Okay, Clement, are we starting the slideshow? Yes, if you're ready, can. Yeah, I need to wait. I need to get my mouse out. Give me a second. Tadi video ada okay, clear. Clear. Okay, voice Iya, pula. kalau ada yang mau bertanya nanti mungkin bisa langsung itu ya raise hand atau ya boleh. Yeah, sorry, I need to move the screen. Okay, tadi semua bisa dengar ibu dan bapa semua? Bisa. Okay, alright. So lokasi kita di Tanjung Bunga di Pulau Pinang seperti tersebut dalam video tu ditubuhkan oleh Franciscan Missionaries of Divine Motherhood dalam tahun 76 dan seperti yang kami sebutkan tadi 48 tahun ini usia kita. Next page. Okay, hospital kita khusus untuk kanser dan bagaimana harga kita lebih murah daripada harga hospital swasta lain kerana di dalam Malaysia dia orang ada senarai harga yang misalnya untuk radioterapi harga ditentukan, katakan misalnya satu radiation mungkin range dia ialah 1,500 hingga 3,000 ringgit. Kita ikut yang rendah sikit. Kerana kita not for profit. Kita ada surplus sikit tetapi not for profit. Tetapi oleh kerana kita not for profit dalam waktu pandemik yang baru-baru habis ni, 85% pesakit kita tidak boleh datang. Lebih kurang 40% dulu datang dari Indonesia, semua tidak boleh seberang laut. Dan di Malaysia, dalam Malaysia pun cuma mereka yang ada di Pulau Pinang, tempat yang kecil saja boleh dapat rawatan. Jadi lebih 85% pesakit yang selalu datang tidak boleh datang. Jadi kita kehilangan banyak wang dan FMDM sisters semua bagi sumbangan lah. Tapi kita rebuilding, tapi kita masih merupakan single discipline hospital. Kita cuma tawarkan rawatan kanser sahaja. And walaupun kita not for profit kerana kita ni Catholic hospital Catholic, kerajaan tidak bagi sumbangan. Dan kita juga tidak ada shareholders, ownersnya yang tuan punya hospital ini ialah FMDM Sisters. Kita punya ahli lembaga semua tidak menerima apa-apa sumbangan wangan pun. Semua sebagai volunteer. Lagipun kalau kita ada apa-apa mesyuarat di Singapura atau mana-mana, dia orang tidak membeli tiket dari hospital, tidak bagikan tiket juga. Dia orang cuba keluarkan diri sendiri pasal ini volunteer hospital. Jadi saya pun sebagai diakon, saya pun tidak menerima gaji yang tetap sebagai CEO. Saya cuma dapat allowance saja pasal ini adalah misi saya. So
tugas tumpuan kita ialah memberi servis yang paling tinggi. Dari segi rawatan kanser ni ada dua aspek yang penting. Satu aspek dari segi rawatan medical macam radioterapi, kemoterapi, obat dan apa-apa, itu dari segi rawatan. Kita juga pelibatan yang besar dari segi moral dan spiritual. Nanti kita tunjuk gambar-gambar pasal perjalanan pertentangan kanser ini. Ada kali minimanya berapa bulan, ada yang berapa tahun. Jadi semangat dia tu nak sustain dia susah sangat kalau pesakit dibiarkan satu orang saja. Pasal kerana kita ialah mission hospital, kita ada banyak tiap-tiap anggota kita dilatih bukan saja dari segi jururawat atau doktor. Tiap-tiap orang juga dibagi latihan untuk macam mana nak berinteraksi dengan pesakit. Next slide, Clement. FMDM Sisters terdapat di merata-rata tempat di dunia ini. Dalam peta ini adalah Malaysia. Tetapi sekarang ni di Malaysia tidak ada FMDM Sisters yang baru. Jadi sekarang ni mereka sudah pindah alih kepada Catholic Healthcare Asia, kumpulan lay people yang jadi volunteer so that untuk membolehkan misi ini dilanjutkan. Jadi FMDM Sisters dalam proses transfer the knowledge and the care to CHCA. So terlambat sekarang, tapi misi yang masih kuat di dunia FMDM dapat di Zimbabwe. Banyak orang di sana, di Afrika. Next page. Dari sini boleh nampak di atas ni ada rawatan medical macam jururawat sedang periksa pesakit. Kita buat cancer screening. Kerana kanser ni sekarang di dunia minima, dari segi minima tiap-tiap 10 orang 1 atau 2 akan didapatkan kanser. Di Indonesia, dari statistik kerajaan Indonesia tahun 2018 ada 300,000 kes kanser. Dan 60% pesakit tu tidak dapat mengatasi penyakit tu. Dan jangka masa nak tunggu untuk jumpa doktor lagi lama di tempat-tempat yang terpencil, lama, ada kali 6 bulan. Banyak pesakit, banyak orang di Indonesia yang menimpa kanser ni mati, meninggal. Jadi itulah sebabnya di Pulau Pinang ada banyak orang Indonesia. Bila nampak orang Indonesia, bila dia orang cakap, kita tahu pasal kita orang Malaysia. Bila dia cakap satu sama lain, kalau tanya ibu bapa datang ke Pulau Pinang untuk holiday ke apa? Tak ada. Kebanyakannya untuk rawatan. Pasal Indonesia ialah negara yang besar, populasi yang tinggi, nak jumpa doktor kena tunggu lama. Dan dari segi rawatan kanser, kalau kena tunggu 6 bulan untuk temuduga pertama untuk dengan doktor tu, itu lambat sangat dalam banyak kes. Seperti yang saya sebut tadi, 60% pesakit kanser di Indonesia meninggal dunia. Kebanyakan tu kerana dia orang lambat menerima rawatan. Dan itu yang dari atas. Dan yang gambar di atas tadi yang di kanan saya, ibu punya kanan juga, yang nampak yang pakai wanita yang pakai baju coklat tu,
dia itu pastoral care team, kumpulan pastoral care. Tugas mereka bukan untuk melanjutkan rawatan, tetapi untuk cakap dengan pesakit, dengar macam mana frustrasi dia orang. Macam saya pun, saya kerja sebagai CEO dalam bulan September tahun lepas, tetapi dalam bulan Februari saya mulakan 4 bulan di Mount Miriam kerana uskup saya katakan sebelum saya ditabiskan sebagai diakon, saya pasti khidmat di hospital ni. Dalam hospital ni juga kita dapat latihan, dan hospital kita walaupun Katolik, kita merupakan tempat di mana banyak pastoral care workers dapat menerima latihan dalam segi pastoral care. Tujuan pastoral care itu ialah untuk membinakan semangat. Tetapi kerana saya adalah diakon Katolik di hospital tu, bila saya mula dihkhidmat di sana, tiap-tiap pesakit Katolik beragama Katolik yang datang ke hospital itu, bila dia daftarkan diri, kita bagi satu rosary. Nanti saya tunjuk rosary. The one by my desk. Dan jadi kita bagikan rosary itu kerana saya jumpa banyak pesakit Indonesia pasal bilang dia orang nak datang buat persiapan datang ke Malaysia. Mereka mereka kelang kabut. Benda yang 90% yang lupa bawa ialah rosary. Jadi bila saya jumpa dia orang, saya cakap, "Pak, Ibu, kenapa risau sangat?" Saya takut. Jadi tiap-tiap pesakit Katolik tu kita bagi satu rosary. Dan tiap-tiap hari kita nanti gambar di bawah ada chapel. Tiap-tiap hari kita ada misa atau communion service pada pukul 1:30 hari. Gambar yang di bawah tu ialah chapel kita di tingkat 5. Dan chapel itu juga, itu gambar ni saya sebagai diakon, saya bagi homily juga. Dan kalau ada sesiapa pesakit yang nak special blessing, sebagai diakon saya bagi juga. So, dan tiap-tiap pesakit, kalau pesakit tidak boleh datang untuk misa, kita bawa communion kepada mereka. Dan tiap-tiap hari selepas misa, yang gambar tengah-tengah ini, boleh nampak ni yang di tengah ni, kita ada adorasi Blessed Sacrament tiap-tiap hari. Pasal sebagai hospital Katolik, tugas kita ialah menentukan bahawa bukan saja tempat untuk pesakit, komuniti Katolik di kawasan tu datang bagi sumbangan moral dan spiritual. Dia orang datang berdoa bersama-sama atau untuk pesakit. Kebanyakan pesakit yang risau sangat, dia orang kami juga minta padri datang untuk bagi adakan anointing yang orang yang sakit. So tugas kami sebagai tumpuan spiritual dan emotional, lebih kurang kita dianggapkan yang paling terkenal di Malaysia. Pasal walaupun ada 2 atau 3 lagi hospital Katolik, kita cuma Mount Miriam saja yang ada diakon dan kita yang ada misa hari-hari. Dan untuk menentang pesakit kanser ini, benda ini amatlah penting. So itu kepercayaan misi kita sebagai cancer hospital. Next page. Now, selain daripada tu, layanan dukungan yang berada,
atas di sini, nampak pria yang pakai baju merah ini, puan tu bekas pesakit kanser. So tiap-tiap hari kumpulan ini, volunteer ini, dia orang datang bagi sumbangan gratis, minuman dan makanan ringan kepada pesakit pada dari 9 pagi hingga pukul 12. Dan dia orang bercakap dengan pesakit lain, dan bila pesakit lain nampak, oh, puan dulu ada kanser. Yes, saya sudah mengatasinya, dan dia orang rasa ada harapan. Pasal hampir 100%, boleh katakan 100% pesakit yang datang ke mana-mana hospital bila dia orang ada kanser, memang dia orang takut. Dan saya sudah banyak kali bercakap dengan pesakit dari mana-mana, tapi saya ingat kes yang paling sedih saya ada dengar adalah seorang ibu, dia ada kanser stage 4. Maksudnya sudah advance dah. Mungkin susah nak disembuh. Saya pergi bilik hospital dia, dalam bilik dia, nak jumpa dengan dia, dia tengah nangis. Saya cakap, kenapa ibu nangis? Saya baru WhatsApp call dengan anak saya 2 orang anak, satu 13 tahun, satu 15 tahun. Jadi puan, kenapa puan nangis? Pasal saya stage 4, saya tidak ada suami, kita tiada duit. Kawan-kawan saya, saudara-saudara saya takut saya akan meninggal dunia semasa di Pulau Pinang. Kalau anak saya tinggal di rumah dia orang, nanti dia takut anak saya sangkut dengan dia. Jadi anak-anak saya tidak dapat diterima oleh sesiapa pun. So bila dalam panggilan telefon tu, dia nangis pasal dia nampak anak dia makan instant noodle. Tidak orang masakkan. Saya tidak boleh buat apa dari segi masakan untuk budak-budak itu. Tetapi sebagai diakon, saya boleh semayang berdoa untuk dia. At least bagi dia tenang sikit. Kita minta Tuhan tolong keluarga dia selain daripada pesakit yang menerima kanser tu. So itu tugas yang penting dari kita dari segi support services. Tadi kami sebut pasal chapel. Dalam taman kita nampak yang gambar tengah-tengah atas ini, kita ada grotto, Bonda Maria. Banyak pesakit pergi sana. Tempat ni cantik. Dan di sini, dari chapel, kita ada satu deck untuk rekreasi. Di atas kita akan buat kepenggaman selanjutnya. Chapel kita berada di tingkat 5. Dari atas tu, pasal hospital tu kita atas bukit. So dari chapel, gambar ni diambil daripada chapel. Jadi tempat kita sunyi sangat. Pasal itu bukan kerja saya. Kita memang orang yang siapa buat chapel ni, buat tempat yang cantik. Satu pandangannya lah laut. Dan satu lagi di sebelah kanan ialah bukit. Ini suasana ni penting untuk pesakit kanser. Dan untuk pesakit Indonesia, walaupun orang Indonesia boleh cakap bahasa Indonesia, bila datang ke lapangan terbang ada yang takut, kita ada airport pickup. Bukan untuk lawatan pertama saja, tapi untuk pesakit Indonesia, kalau dia orang bagi notis kita, katakan nak datang ke Indonesia, ke Mount Miriam, kita arrange sama ada Grab atau pick up dia orang daripada airport, hantar pada hotel atau ke hospital. Dan hari-hari kalau dia perlu, kita boleh pungut dia dari hotel ke hospital. Pasal Pulau Pinang tu, pulau tu kecil. Tak jauh lah. Kebanyakan pesakit duduk dekat hospital-hospital. Hospital semua yang ada kanser semua dekat dengan satu sama lain. Jadi kita buat ini sudah senang untuk pesakit pergi balik untuk menerima rawatan. Kerana kebanyakan pesakit kanser tu tidak perlu duduk di hospital. Dia orang boleh duduk di homestay.
Dan jadi pasal bila dia orang datang, pesakit datang ke Malaysia, dia orang dapat visa jangka masa pendek. Jadi bila bila pergi imigrasi, kita ada orang yang teman dia orang pasal saya tak tahu macam mana pegawai imigrasi di Indonesia. Di Malaysia dia orang susah sikit lah. Orang Malaysia cakap lain sikit tu. So jadi kita bagi orang yang buat teman sama pesakit tu pergi ke sana. Yang tukaran akan datang. Kita ada satu daycare lounge, meaning pasal saya sebut tadi, kebanyakan kalau pesakit dari Indonesia, banyak orang datang pesawat pagi sampai di Malaysia pukul 9 pagi atau 10 pagi, tapi temuduga dengan doktor mungkin pukul 4 petang. Diorang duduk di tempat hospital, duduk di hospital memang biasa sajalah, tapi tidak selesa. Jadi kita akan mulakan satu daycare lounge di mana pesakit boleh semasa tunggu waktu rawatan dia boleh pergi atas dan kita ada itu couch yang boleh dibaringkan, pesakit boleh tidur. Dan kita akan buat ini sumbangan ni secara percuma. Pasal dia orang penat, ada yang kena tunggu 6 jam. So jadi kita buat ni. Dan seperti saya katakan, yang tempat atas tu kalau dia nak tengok tempat yang pemandangan yang cantik, kita bawa di atas tingkat 5. Dan kita juga akan ada rancangan untuk banyak pesakit dia orang datang diteman oleh ahli keluarga. Ada yang datang seorang, banyak datang dengan ahli keluarga atau kawan. Kita nak juga bagikan latihan untuk bagaimana nak jaga pesakit di rumah. Pasal kalau pesakit tu lemah sangat, dia orang terbaring. Lebih banyak kali terbaring. Dan apa yang akan jadi kalau tidak bagi jagaan kejagaan yang betul, bagus, dia orang akan menimpa bed sores, kudis-kudis, pasal tidak pusing-pusing. Jadi jururawat kita akan ajar bagaimana nak pusing, bagaimana nak mandi pesakit, bagaimana nak duduk dalam wheelchair, apa-apa. So kita akan bagi latihan macam ini juga. Pasal orang especially orang tua yang dia orang baring banyak jam, berjam-jam di baring. Bed sores tu bahaya pasal ada banyak, pasal dia orang sudah tua, kalau ada bed sores ada darah, kalau tidak ada kering dapat infeksi, selain daripada kanser ada banyak lagi masalah. So Clement, this is the last, right? Yes. Ya, so dari segi gambaran dari Mount Miriam, kita ada rawatan yang cekap, kita semua pakar, tapi kita punya yang penting kita ada holistic care, keseluruhannya dari segi rawatan medikal dengan emotional dan spiritual. Dan lagi pun kita ada chapel sendiri di mana di chapel tu orang Muslim pun boleh datang, tetapi orang Muslim Malaysia tidak dibenarkan dijemput pasal undang-undang kita tidak membenarkan. Walaupun saya diakon, saya tidak boleh berdoa untuk macam ini untuk pesakit Muslim Malaysia. Tapi pesakit Muslim Indonesia semua minta. Ada banyak bapa dan ibu dia orang kata, I think dia orang tidak sebut diakon, dia sahut saya sebagai Bromo. Dia tidak tahu biasa tu, dia cakap Bromo ke atau Promo? Romo is a pastor. Yeah, so I'm a pastor because I'm a Yes. deacon. So they say, Bromo tolong doakan untuk saya. Then ada yang Katolik, dia say please
bagi blessing juga. So kita bagi, bila dia orang datang chapel nampak saya pakai baju putih dengan itu stole, dia orang minta Bromo tolong datang macam ni semua. So itu, tapi dari segi ini bukan ahli ilmu gaib atau whatever. Kita ini kepercayaan kita, ini iman kita. Jadi itulah perkara ni kita rasa penting untuk pesakit kanser. Itu unique factor dari segi Mount Miriam. Jadi kita nak banyak orang lagi bila dia orang terima rawatan, jangan datang ke Mount Miriam sebagai tempat menerima rawatan saja, tetapi dapat kasih sayang yang betul so that dapat rawatan keseluruhan dari segi kanser. So, adakah ada soalan-soalan Ibu dan Bapa? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau so far oke? Mungkin boleh lanjut, Mr. Paul. Clement, my time is up, right? Do you still have? No, I don't have no more So- slides. But Okay, Now questions and answer maybe. okay, yeah. okay. Thank you, Mr. Paul. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari tadi pemaparannya Pak Paul, Mr. Paul, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai Mount Miriam Hospital? Mungkin ada apa atau ada yang ada pengalaman gimana? Kalau mungkin kalau kejadiannya di Mount Miriam akan direspon bagaimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tadi bagus ya. Jadi secara perawatannya itu secara holistik ya, Mr. Paul ya. yes, Holistik, jadi nggak cuma diobatin secara medis, mungkin dari radiation or itu memang chemo, itu wajib. Chemotherapy, radiation, tetapi ya, dari segi emotional, emosional dan spiritual itu spiritual. penting. Ya, gitu. Jadi ada nilai plus di Mount Miriam Catholic Hospital itu adalah dari segi kejiwaan gitu ya. Itu juga dirawat gitu ya. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan karena waktunya berjalan, ini ya kita lanjut ke narasumber berikutnya, ke materi berikutnya. Apakah oke gitu? Kak Adi gimana? Ya, sebelumnya kita berikan applause dulu untuk Oke, Paul Kang. nah ada Kang Hanin. Silakan Kang Hanin. Oke, mungkin kita backup dulu. Kak Adi itu kayaknya Kang Hanin masih lagi. Lagi mengunyah sesuatu ya. Iya. Jadi, oke. Mungkin ya kita Jadi kita kasih memberikan applause. applause dulu dengan membuka kamera kita semua sambil kita foto bareng yuk. Oke. Ayo mari kita buka kamera untuk sesi pertama ini. Kita berikan applause untuk Mr. Paul Kang. Caranya applause dengan memberikan 2 jempol. Oke, Ya, 2 ya. jempol. Oke. Do you Akan want a foto ya. blessing from me or not? Okay, Maybe- that will be great. Okay. In the name of the Father. I pray in English, boleh ya? Boleh. Oke. Amen. Father, we ask you to bless this group, this community, so that they can be the right direction, sumber tunjuk untuk pesakit Indonesia, pesakit kanser yang mungkin nak tahu mana-mana nak terima rawatan. Bless these people to give the right guidance. We ask you to guide these people with good hearts and good intentions. And I pray for the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayo, sebelum kita beralih ke Dr. Vika,
Kita foto bareng dulu, Kita ayo. foto ya. Foto tadi belum ya? Oke. Two Belum thumbs sempat up foto. for photo session, Mr. Paul. Oke. 1, 2, 3. Oke, is enough. Oke, terima kasih. Thank you, Mr. Paul, for your sharing. Ya, oke. Dan I setelah have to leave ini, now. oh, I have another meeting with Uskup. oke. Thank you so much, Mr. Paul, for Thank your you time. for inviting us. Clement, are you Ya, gonna stay, Clement? Or you're gonna Clement, drop off? I'm staying. Okay, Yeah. thank you. Any questions Clement can ask, can answer also. Clement Pakar. Bakar. Oke, Okay. terima Mr. kasih. Paul, bye-bye. Thank Okay, Oke, you. bye-bye. thank you, thank Bye. you. Oke. Nah, ya nanti kalau ada pertanyaan disimpan. Di sini ada perwakilannya juga tetap dari Mount Miriam Cancer Hospital or Catholic Hospital, Clement? Cancer Hospital. Cancer. Oke, sorry, Ya. Cancer. Oke. Ya, jadi rumah sakit Katolik di Penang di Pinang yang spesialis untuk kanker gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke narasumber kedua. Di sini ada teman baik saya. Pipinya bulatnya udah mirip ya. Aduh, turunin rambut dulu. Aduh. Ini kita udah ini kebetulan juga. Jadi awal mula itu sebenarnya saya kenal suaminya Vika. Terus kita ketemuan bertiga ya. Ketemu suami Vika, Vika juga sama saya kita bahas nih apa yang bisa maksudnya kita informasi apa yang bisa saya dapatkan nih kalau misalnya ada orang yang mungkin ada emergency perlu diterbangkan. Nah, informasinya tuh komplit sekali. Nah, langsung saya panggil ya, ini kan pakarnya. Silakan ya, Vika ya. Oke, siap. Langsung saja. Thank you, sis. Dengan Selamat senang malam hati. semuanya. Selamat malam. Salam kenal semuanya ya. Iya, ada yang Nama udah saya, kenal ya. Ternyata ada yang udah pernah dibantu oleh Vika ya, Bu Grace ya. ya, Iya, salam jumpa kalau benar. sama Bu Grace. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan malam ini untuk Mount Miriam dan juga kepada Flying Doctor untuk boleh sharing sedikit tentang informasi-informasi terkait dengan medical. Nah, untuk mungkin melanjutkan supaya ada sambungannya dari Mr. Paul. Tadi Mr. Paul sudah banyak membicarakan tentang bagaimana treatment seorang pasien di hospital. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ketika seorang pasien itu terlalu sakit untuk melakukan perjalanan itu sendiri menuju ke rumah sakit tujuannya. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk sedikit men-sharingkan tentang Flying Doctor dan tentang layanan kami. Bentar, saya share screen dulu. Silakan. Oke, jadi saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Vika, saya seorang dokter spesialis kedokteran penerbangan. Jadi memang mempelajari tentang perubahan fisiologis manusia dalam satu lingkungan penerbangan. Kemudian saya juga merupakan founder dari Flying Doctor yang melayani medical evakuasi dan juga medical tourism. Nah, pelayanan kami sendiri itu adalah untuk melakukan perjalanan medis ya, evakuasi medis dan juga untuk medical tourism. Kemudian pelayanan kami itu bisa dengan domestik maupun internasional. Dan tim kami terdiri dari dokter-dokter spesialis penerbangan dan juga dokter critical care dan juga perawat-perawat yang tentu berkompeten dalam dunia penerbangan. Nah, kemudian kami juga memiliki network rumah sakit yang cukup luas dengan berbagai Center of Excellence. Jadi keunggulan-keunggulan masing-masing rumah sakit termasuk salah satu partner kami juga adalah Mount Miriam yang Center of Excellence-nya adalah di bidang kanker. Dan ini tentu penting karena dengan berbagai macam kondisi pasien biasanya mereka bingung mau kemana dan kami kebetulan karena memiliki banyak pengalaman dengan berbagai dokter dan kira-kira kita bisa memberikan rekomendasi siapa dokter yang orangnya enak, terus kemudian bisa memberikan penjelasan yang membuat pasien juga mengerti tentang kondisinya dan lain-lain. Seperti itu.
Service kami ada beberapa. Yang pertama tentu medical evakuasi, di mana mungkin nanti bisa minta tolong Ibu Grace juga sedikit cerita tentang medical evakuasi ini, yaitu suatu proses perpindahan pasien dari tempat asal menuju ke tempat tujuannya. Saat pasien nggak bisa terbang sendiri, nah itu tentu memerlukan treatment khusus, termasuk izin-izin di bandara, kemudian penyediaan air ambulans, kemudian izin dari maskapai dan lain-lain. Nah, nah inilah yang kami sediakan untuk pasien yang memerlukan bantuan untuk melakukan suatu perjalanan. Yang kemudian yang kedua adalah fit to fly assessment, yaitu untuk pasien-pasien kondisi tertentu biasanya saat mereka terbang memerlukan peralatan atau bantuan tertentu. Atau kayak contohnya dengan pasien dengan penyakit paru atau penyakit jantung, apakah cukup aman untuk melakukan satu perjalanan, terutama yang jarak jauh dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, medical tourism adalah membantu pasien-pasien untuk mendapatkan satu perjalanan medis di mana mereka bisa mendapatkan treatment yang terbaik untuk kondisinya. Dan juga untuk medical concierge dan assistance juga yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, kayak bila ada yang perlu menyewa peralatan tertentu untuk di rumah ataupun perlu home care dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada juga VIP charter flight. Jadi ini adalah penerbangan non medis, biasanya untuk teman-teman yang pengusaha yang waktunya cukup singkat. Jadi kalau mau ke suatu tempat mereka harus tidak bisa mengikuti jadwal dari penerbangan yang sudah ada gitu. Jadi biasanya mereka akan charter satu pesawat untuk tiba meeting setelah itu balik lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah repatriation of the mortal remain, yaitu pemulangan jenazah. Dalam satu proses evakuasi, nah biasanya flow-nya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Mulai dari kita menerima permintaan di call center kami, dan kemudian akan ada 2 orang yang akan bergerak, yaitu dari segi medis dan segi operation. Nah, tugas dari segi medis ini adalah yang paling penting adalah untuk menilai kelayakan terbang seorang pasien. Jika pasien masih dinilai belum cukup layak untuk terbang, biasanya kami akan minta untuk distabilisasi dulu dan biasanya penerbangannya ditunda sampai kondisi pasien cukup aman untuk melakukan penerbangan. Dan kemudian dari segi operation itu biasanya mereka akan bertugas untuk pertama mencari mode transportasi yang dibutuhkan, apakah pesawat saat itu tersedia, kalau perlu helikopter apakah helikopternya ada, kemudian mengurus administrasi, kemudian dokumen-dokumen apa yang diperlukan dalam penerbangan itu, hingga menghitung seluruh komponen biaya yang ada. Jika semuanya sudah oke, baru kita bisa bilang bahwa medical evacuation ini confirm. Nah, biasanya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam satu penerbangan medis, yang pertama tentu identitas pasien. Kalau domestik biasanya cukup paspor, tapi kalau internasional kita perlu domestik biasanya cukup KTP, kalau internasional kita perlu paspor. Kemudian yang kedua adalah medical resume. Medical resume ini sangat penting untuk kita melakukan penilaian moda transportasi apa yang bisa dipakai oleh pasien. Jika kondisi pasien cukup stabil, cukup bagus, hanya memerlukan sedikit oksigen, tensinya terkontrol, dan lain-lain, biasanya kita masih bisa menyarankan dengan melakukan penerbangan dengan maskapai biasa, dengan penerbangan komersial. Tapi jika kondisinya udah cukup bisa dibilang cukup kritis, memerlukan ventilator ataupun banyak alat-alat support, nah itu biasanya kita mau tidak mau kita harus menggunakan penerbangan charter atau air ambulance. Kemudian yang ketiga, ya kita perlu tentu hospital acceptance letter. Jadi ini untuk menghindari ketika seorang pasien sudah dibawa ke suatu daerah dan masuk ke rumah sakit, kalau kita belum menerima konfirmasi dari rumah sakit tersebut bahwa pasien sudah diterima, biasanya di IGD itu kita akan mendapatkan sedikit masalah lah, kayak siapa yang menerima pasien ini, atau kalaupun bednya penuh terpaksa kita harus mencarikan rumah sakit lain di last minute. Jadi inilah yang biasanya kita sangat perlu bantuan dari teman-teman yang ada di hospital gitu. Kemudian letter of guarantee ini kalau pasien mau menggunakan asuransi, nah tentu itu kita bekerja sama juga dengan teman-teman yang dari asuransi, terutama jika mengurus tentang surat jaminannya sejak pasien masuk hingga nanti pasiennya pulang gitu. Dan kemudian yang perlu kita juga perhatikan adalah requirement dari negara-negara tujuan kita. Kayak sekarang sebelumnya Malaysia kita tidak perlu mengisi form-form online, sekarang sudah diberlakukan lagi namanya Malaysia Digital Arrival Card. Jadi seperti SGAC-nya Singapura gitu. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini harus kita perhatikan setiap waktu gitu. Nah, kemudian dalam satu proses evakuasi kita sebutnya itu, kalau tadi istilah Mr. Paul itu adalah holistic
care. Nah, kalau kita tuh dalam evakuasi ini kita sebutnya bed-to-bed service. Jadi jika satu pasien mau dipindahkan, mulai dari proses pasien itu di bed di rumah sakit asal sampai pasien tiba di rumah sakit tujuan, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari menyediakan penerbangannya, menyediakan medical team yang akan mendampingi, kemudian menyediakan medical equipment yang diperlukan pasien, menyiapkan juga obat-obat emergency yang diperlukan pasien, kemudian mengatur bagaimana caranya dengan menggunakan ambulans darat dari rumah sakit hingga ke airport dan setelah tiba dari airport sampai ke rumah sakit tujuan. Kemudian juga melakukan administrasi-administrasi baik di maskapai ataupun di airport dan juga membantu pendamping pasien untuk keluarga biasanya dalam bentuk tiket tambahan ataupun menyediakan tadi mobil jemputan ataupun ada mobil tambahan untuk barang kalau barangnya banyak seperti itu. Ini adalah contoh beberapa gambar dari pelayanan kita, yaitu kita bisa menggunakan helikopter, kemudian juga bisa dengan menggunakan air ambulans yang kira-kira isinya itu seperti ini. Jadi ada satu stretcher untuk pasien berbaring, kemudian ada buat medical team dan juga pendamping. Kemudian ada bisa juga dengan penerbangan komersial, jika pasiennya harus berbaring, kita bisa menyediakan stretcher, yaitu dengan biasanya kita akan membeli 3 baris kursi pesawat supaya bisa mengurus administrasi supaya maskapai tersebut akan memasangkan stretcher untuk pasien berbaring dalam penerbangan itu. Dan jika pasiennya bersifat infeksius sama seperti waktu zaman COVID kemarin, maka kita harus membawa satu alat yang namanya isolator supaya virus dan juga udara dari pasien tidak akan bercampur dengan udara kabin sehingga tidak menginfeksi medical team dan juga tim penerbangan pilot dan engineer-nya. Nah, sebetulnya kalau kita mau terbang, beberapa resiko penerbangan yang perlu kita pikirkan itu sebetulnya ada beberapa. Yang pertama adalah hipoksia. Jadi kalau untuk pasien-pasien terutama nih yang jantung sama kasus paru ataupun yang mengalami anemia. Karena udara dalam kabin itu berbeda dengan udara yang ada di darat. Dia tuh kandungan oksigennya lebih sedikit. Sehingga ada juga pasien yang kadang-kadang bilang, saya nggak sesek dok, sekarang nggak perlu oksigen. Tapi kalau kita sudah melihat dengan udara ruang ataupun fungsi paru dan jantungnya kurang bagus, tetap kita harus menyediakan karena kondisi semua di atas bisa berubah dan yang perlu kita perhatikan adalah kalau dalam penerbangan itu tidak bisa kita bilang code blue itu tidak bisa. Jadi memang hanya ada tim medis, satu perawat dan satu dokter dengan peralatan yang sudah kita siapkan. Jadi lebih baik kita membawa dan tidak digunakan daripada saat kita butuh oksigennya nggak ada seperti itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita pikirkan juga satu resiko adalah ekspansi gas. Jadi kita suka ngerasa ya kalau dalam penerbangan akan ada sakit di telinga ya. Itu terutama yang paling sering dikeluhkan banyak orang. Karena memang dengan berkurangnya tekanan di dalam udara kabin udara, maka itu biasanya volume gasnya akan membesar. Itu adalah hukum udara yang disebut dengan Boyle's Law. Jadi hal ini terutama perlu diperhatikan pasien-pasien bila habis melakukan suatu operasi karena kadang ada sedikit udara yang masih terperangkap di dalam luka bekas operasinya kayak bekas operasi otak ataupun mungkin operasi perut. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini dan kita terbang terlalu cepat setelah kita melakukan operasi itu, nah ada kemungkinan nanti ada pendarahan ulang ataupun nanti ada masalah dengan jahitan lukanya karena ada udara di sela-sela itu dan akhirnya akan ekspansi dan menyebabkan agak renggang seperti itu. Kemudian G-force ini terutama ini adalah gaya. Jadi kalau kita merasa saat kita take off, saat kita landing itu kita akan merasa tertarik, kayak ketarik badan kita ketarik. Nah ini adalah salah satu gaya yang ada dalam penerbangan, terutama perlu kita perhatikan, terutama pasien dengan pendarahan otak. Bagaimana menempatkan kepala pasien supaya tekanan dalam otaknya tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian juga dehidrasi, terutama pada orang-orang tua. Kadang kalau di dalam pesawat mereka tuh ngerasa malas ke WC, jadi malas minum, padahal udah dalam kabin itu sangat kering, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan masalah buat kesehatan mereka. Untuk itu di-advise tetap menjaga hidrasi kita selama dalam penerbangan. Risiko yang berikutnya juga hipotermia. Kita udah tahu dalam pesawat suka dingin dan terutama untuk anak kecil dan juga orang tua. Nah, sebaiknya membawa jaket, mempersiapkan peralatan lah
untuk menjaga supaya dia tetap hangat. Dan kemudian untuk penerbangan lama karena kita tidak banyak bergerak, jadi yang sehari-harinya saat kita berjalan itu kan darah dari kaki itu dengan pergerakan jalan dan otot betis akan membantu memompa darah kembali ke jantung. Saat dalam penerbangan dipengaruhi oleh karena kita duduk terlalu lama dan kemudian tidak ada pergerakan sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan adanya penggumpalan darah di dalam vena-vena dan pembuluh darah di kaki kita sehingga kalau dalam kondisi yang parah akhirnya kakinya menjadi bengkak seperti itu. Kemudian untuk helikopter itu ada vibrasi dan juga ada bising dan ini terutama akan mempengaruhi terhadap pasien-pasien yang membutuhkan terutama peralatan-peralatan yang menggunakan listrik karena kadang-kadang ada sedikit gangguan dengan peralatan tersebut dan juga pasien-pasien yang mengalami gangguan metabolisme karena adanya vibrasi dan juga bising itu bisa meningkatkan metabolisme seorang pasien. Saya kira itu. Terima kasih. Bila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Oke, terima kasih pemaparannya, Dr. Vika. Ini oke. Nah, bisa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang ternyata nggak segampang itu ya kalau ada kondisi sakit terus mau terbang gitu aja, bukan begitu ya. Jadi ada hal yang harus diperhatikan dan Dr. Vika ini ahlinya gitu. Kebetulan memang ya jadi sesuai kebutuhan, nggak harus semuanya sewa yang ini ya kemarin kita diskusi nggak harus semuanya sewa private jet gitu ya, tapi Iya, disesuaikan dengan kondisinya gitu. betul. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Pak mau Paul, tanya, silakan. ya Dokter Vika, saya mau bertanya, apakah servis ini bisa diklaim asuransi nggak ya? Kalau terkait klaim sebetulnya tergantung polisnya pasien. Ada beberapa berdasarkan pengalaman kami yang biasanya tentang asuransi itu adalah travel insurance biasanya Pak yang bisa diklaim. Kalau untuk health saya kurang tahu nih, mungkin Sis Prita bisa bantu. Oke, mungkin yang dari pengalaman Dokter Vika mungkin malah klaimnya untuk yang travel insurance ya. Waktu itu saya Iya. juga kalau dari yang company saya handle itu udah baca nggak semua air ambulance itu bisa diklaim gitu ya. Jadi tertentu aja ada beberapa syarat misalnya itu kalau yang ini ya asuransi individu ya. Tadi kan kalau travel bisa ya Vika ya. Kalau dia belinya yang mengcover evakuasi biasanya bisa. Oh, jadi sesuai klausul juga ya. Kalau dari Iya, individu itu di klausulnya waktu itu sempat kita lihat bersama ya. Kalau dan saya sempat konsultasi sama orang produk sih biasanya ada syarat kayak misalnya bahwa jadi di tempat yang sebelum dia pindah itu nggak ada fasilitas yang iya, bisa bisa menangani gitu. Jadi harus kepepet, harus dipindahkan dan nggak ada jalan lain kecuali dengan air ambulans gitu ya. Sebutannya kan air ambulans gitu sih. Ya kurang lebih seperti itulah Pak Paul. Jadi tergantung klausul ya. ya memang Oke, beberapa juga terima sih kasih. yang cover memang ada klausul itu. Jadi kalau semua pasiennya ternyata sakitnya anggaplah lagi yang pernah kita handle kebetulan pasiennya di Ternate. Pasien dengan sakit kanker paru-paru dan memang di Ternate itu tidak ada cancer center. Menurut pengakuan anaknya saya nggak tahu saya nggak handle klaimnya, cuman pengakuan anaknya itu di cover asuransi karena memang di Ternate tidak ada fasilitas cancer center, makanya di cover untuk dipindahkan orang tuanya ke Jakarta karena di Jakarta ada gitu. Jadi memang balik ke klausul masing-masing lagi sih kok. Iya, terima kasih. Sama. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mengenai mungkin tadi ada juga Mount Miriam Cancer Hospital dan ini yang tentang Flying Doctor. Mungkin dari Om Joko ada yang mau di ini dikomentari, dikomentari, di, di ada pendapat atau apa gitu. Silakan. Iya, bagus informasinya, luar biasa.
sebuah Oke. pengetahuan baru ya menurut saya. Oke, begitu. Oke, terima kasih Om Joko. Oke, nah Matur nuwun, ini kan Om. ini kan di sini ada Bu Grace ya. Bu Grace itu pernah menggunakan jasa flying doctor, gitu ya Bu Grace Oh, ya. Bu Grace, apakah Ibu masih di nah, situ? itu Iya. kesaksiannya itu, Nah, Bu. mungkin bisa Ah, bisa cerita gitu. Waktu iya, itu mungkin. apa Iya. dan bagaimana? Ya, Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Bu Grace. Ya, saya sudah 2 kali menggunakan jasa dari Dokter Vika. Itu pertama sekali di tahun 2021. Ibu saya itu jatuh, kemudian kakinya patah, terus dioperasi. Nah, cuma karena baru operasi yang kayak besar gitu, terus mungkin udah tua, terus obatnya itu ternyata melukai bagian dalam sehingga BAB-nya itu eh, berdarah gitu ya. Nah, karena kondisinya waktu itu patah kaki belum bisa jalan, jadi kami baru selesai operasi, pulang 5 hari, kemudian masuk lagi rumah sakit. Terus udah 2 minggu di treatment, nggak ada perubahan. Akhirnya dianjurkan ke Jakarta, ke ahli. Ada ahlinya di sana. Jadi kami diberi info jasa dari Dokter Vika ini. Nah, jadi Mama dievakuasi dari Makassar ke Jakarta dan semuanya itu hanya kasih KTP saja dan sudah diurus segala-galanya oleh Dokter Vika. Jadi terima beres, iya. Cuma kami pakainya bukan khusus kayak helikopter khusus atau apa, tapi kami apalagi istilahnya lupa, yang sama dengan penumpang, iya. Oke, karena Dengan kondisinya memungkinkan stretcher. untuk Ya apa bisa, namanya? ya. Dengan stretcher, Bu. Dengan Stretcher. stretcher. Ya. Iya, iya. Jadi kami ke Jakarta pakai itu. Jadi tiba di Jakarta itu juga langsung masuk UGD. Setelah semua sudah diambil alih oleh rumah sakit, baru Dokter Vika melepas kami gitu. Ya, jadi segala-galanya enak lah. Artinya kami terima beres aja, kami hanya tiket pesawat pun juga diurus, jadi hanya kasih KTP aja. Karena kadang kalau ngurus sendiri juga Heeh. mungkin bingung ya Bu Grace ya. Kita kan sudah sakit, bingung juga. Orang Iya. sakit saja sudah bingung, apalagi mau Iya, urus dokumen segala macam. Saya juga baru pengalaman pertama ya. Saya tidak mengerti. Ya, jadi saya serahkan sepenuhnya ke Dokter Vika. Jadi percaya penuh ini kepada Dokter Vika dan pelayanan Dokter Vika ini mantep banget ya. Ya, jadi tiba di Jakarta itu langsung dihandle dan kami cuma sekitar 5 hari udah selesai di Jakarta beres. Dan Mama sudah bisa pulang, tapi pulang sendiri sih karena sudah bisa duduk di kursi roda dan artinya sudah bisa kami handle sendiri. Tapi Oke, waktu iya. yang kedua kali itu baru-baru ini 2023 Oktober 2003 dari Surabaya ke Makassar. Mama dalam kondisi kami dia ternyata tulang belakangnya keropos. Tulang belakang keropos itu sakit sekali. Mau goyang sedikit sakit. Dia enggak mau goyang, dia enggak mau ini. Akhirnya tapi dia minta pulang ke Makassar, dia enggak mau di Surabaya. Ya, jadi udah dibawa pulang lagi dari Surabaya ke Makassar. Ya, tapi kondisinya agak berbeda. Kali ini kan mamanya masih bisa bisa kursi roda.
Jadi itu. Jadi tergantunglah kondisi pasiennya. Tapi kami sudah menggunakan jasa Dokter Vika dan mantap deh. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Waduh, banyak terima Bu kasih ya, Grace. Bu Grace ya. Jadi ini ya, jadi memang Dokter Vika tuh tahu benar kondisi apa, harus bagaimana gitu. Jadi tenang gitu ya, sampai dokumen-dokumen dia yang urus gitu. Iya, luar biasa. Oke, mungkin eh, masih ada waktu buat, oke, masih buat tanya jawab gitu ya, masih ada ini untuk tanya jawabnya. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai mungkin tentang apa dokumen apa yang diperlukan misalnya. Tapi tadi udah ya, maksudnya. Jadi saya juga pernah kebetulan pagi-pagi kenalan saya ya, kebetulan klien saya papahnya dalam kondisi nggak bagus lah. Terus saya refer flying doctor. Jadi waktu itu terbangkan ke Singapura. Nah, sebenarnya yang saya ambil dari situ bukan maksudnya terbang itu air ambulans itu bukan buat gaya-gayaan ya, tapi makin cepat dapat penanganan yang terbaik, makin cepat pulih gitu ya. Ya, jadi seperti itu sih. Jadi dimanapun itu tujuannya, yang penting kan tujuannya kalau udah sakit tuh ingin cepat sembuh gitu. Oke, kita mau kayaknya udah nggak ada yang tanya nih, Kak Adi, karena pemaparannya udah jelas. Jadi kita baiknya Kalau misalnya kerjasama dengan rumah sakit, apakah semua rumah sakit apa namanya bekerja sama dengan flying doctor atau kita yang mencari atau gimana sih biasanya? Kita juga punya jaringan hospital, Pak. Jadi memang biasanya saya makanya selalu minta resume medis pasien. Jadi kita selalu mau tahu ini pasien sakitnya apa, terus kemudian kita memberikan rekomendasi di beberapa rumah sakit yang rekanan kita dan termasuk dokter-dokter mereka yang bagus. Jadi biasanya saya bisa jelaskan sama pasien di rumah sakit A, B, C. Nah, saya akan kirim profilnya. Biasanya saya ngambil dari website aja karena rumah sakit biasanya mereka dokternya udah ada di website. Dan nanti mereka bisa baca sendiri juga. Dan kira-kira tipanya sama yang mana. Kemudian ya em, bisa dibilang itu konsultasi ke kami itu for free ya Pak ya. Jadi yang penting menjadi concern kami itu adalah pasien jangan sampai salah dokter, jangan sampai salah diagnosis karena kalau udah salah diagnosis ke belakang-belakangnya itu akan lebih ribet untuk memperbaiki kondisi pasien gitu. Lalu untuk ini kan apakah berlaku di seluruh Indonesia ya jaringannya flying doctor ini? Ini Di kan kalau saya Indonesia, lihat di di website Malaysia, sih, di Thailand, Singapura juga bisa. ya saya lihat di website sih apakah ini eh, kontak-kontak yang di Jakarta, Bali, Surabaya, Lombok, Kupang, Sumatera, Kalimantan itu bisa dikontak atau memang harus ada call center Um, sendiri? Misalnya saya dari website Makassar, website kami yang ini ya Pak dari itu website aja ada ya. ini coba bisa langsung ke nomor kontak kita lebih cepat sama saya langsung sebetulnya. Oh ya, sebenarnya maunya ke situ sih. Iya lebih cepat sama saya Pak Maunya ke karena situ. Mas Jadi kalau respon. misalnya ada nomor kontaknya boleh Dokter saya Vika, ketik di chat boleh ya. boleh kontaknya di chat. Karena tadi ada yang bertanya tuh sebenarnya nomor kontaknya Dokter Vika dong. Bentar. Tuh. Oke. Ini meeting group. Ya, tapi kalau dari segi price ada nggak ya atau gimana ya? Kalau dari segi price itu kita mengikuti harga penerbangannya apa sebetulnya. Jadi memang kalau yang penerbangan komersial tentu kita mengikuti harga dari pesawat. Kalau air ambulans itu biasanya mereka tuh dari pihak pesawat mereka akan menghitung sesuai dengan jarak dan lama waktu penerbangannya. Jadi dari segi price itu biasanya secara umum ya penerbangan komersial itu bisa sepertiga sampai seperempat dari harga charter flight. Oh, Hmm. oke oke. Jadi selama masih bisa penerbangan umum ya pakai penerbangan umum masih lebih affordable gitu ya Iya itu lebih dibanding affordable, charter. cuman
Jeleknya adalah kita harus menunggu biasanya 2 hari kerja karena itu adalah penerbangan umum. Jadi kalau kita mau membawa pasien, kita tuh harus kayak lapor izin ke airline bahwa kita mau terbang dengan penerbangan ini dengan bawa pasien. Jadi ada form-form yang perlu kita isi, kita harus submit, kita harus dapat persetujuan dari mereka bahwa oke, pasien ini boleh terbang dengan kita gitu. Dan itu biasanya takes sekitar 2 hari kerja. Terutama kalau pasiennya tadi yang kayak perlu stretcher, itu kan mereka harus koordinasi internal dengan bagian teknik. Kemudian kalau perlu oksigen harus koordinasi internal juga dengan bagian gudang. Nah itu ketersediaannya itu mereka harus ngecek dulu, dan itu biasanya nggak bisa cepat. Kayak gitu. I see. Jadi memang kita Oke. selalu menyesuaikan kondisi dan budget pasien juga lah. Iya. Kalau untuk tadi dari Mount Meriam, kira-kira ada ini nggak? Ada basic price nggak? Paling tidak menjadi gambaran bagi teman-teman untuk Ada misalnya untuk paket gitu ya. ya ada paket atau apa untuk ke sana, kemudian mungkin apakah ada perwakilan di Indonesia yang bisa dikontak atau harus langsung ke rumah sakit di Penang, barangkali? I think kalau nak contact yang untuk buat appointment dengan doktor, kalau nak tahu price untuk servis kan, treatment ke apa, you boleh tanya Dr. Vika juga. Dr. Vika juga agent referrer kami, one of the representative di Indonesia. So kami boleh share macam estimate price, sebab cancer pricing dia susah nak determine price lah, sebab different machine yang tak sama, harga different. And chemotherapy juga, kalau guna chemotherapy ada banyak type of chemotherapy with different price depending on yang mana lebih baik lah, doktor akan rekomendasi. So usually kami akan tanya, customer service kami akan tanya macam biopsy report, medical report semua. Then customer service kami jumpa doktor untuk menerima advice, ya, opinion doktor untuk memberitahu pasien berapa apa itu plan doktor, Perkiraan harga. ya, then kami boleh bagi price yang lebih harus saya a close estimation of the price lah, harga yang lebih estimate price yang Lebih mendekati ya. betul. Yes. So kami akan tanyalah medical report semua untuk memberi estimation yang lebih dekati. Ya. So Jadi tapi sorry Dr. Vika. tetap kita harus perlu pertama medical report. Jadi kita boleh report to oncologist. Jadi biasanya mereka bisa assess kira-kira pasien ini apakah masih perlu biopsi ataupun nanti bisa dilakukan radioterapi atau kemoterapi tergantung jenis kankernya. Tapi semua cost estimation itu sudah bisa kita dapat sebelum pasien ke situ. Jadi nggak mesti Biasanya menunggu. itu Ya. kurang lebih ya. Iya, biasanya kurang lebih. Tapi kalau di sana jarang sih kita dapat yang beda banget, bedanya jauh gitu dari cost estimation yang rumah sakit kasih ke kita. Iya. Keren. Thank you. Iya, oke, thank you. Terjawab ya berarti ya kan? Apa? Oh ini, hai Kang Izin Hanin. bertanya, Prita. Silakan Kang Hanin. Buat ke Dr. Vika. Ya, salam kenal Dr. Vika. Salam kenal, Kang. Tadi memang ada yang bertanya dari Ambon. Bertanya untuk kontak dengan Dr. Vika. Jadi yang pertama, kami memohon supaya Dr. Vika bisa join di WhatsApp grupnya Pukatnas. Ya, Jadi siap. kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung dan merasa nyaman Dr. Vikanya ada di grup kami.
Boleh ya? Siap, Kang, siap. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan banyak diceritakan mengenai kondisi emergency case ya. Jadi sesuatu hal yang memang tidak bisa dilakukan dengan kondisi normal. Ya, kalau normal ya pakai flight yang biasa. Kalau tidak normal ya harus menggunakan flying doctor. Nah, kondisi emergency ini kan biasanya di luar prosedur ya. Sehingga kalau harus memberikan data, nah ini kan kondisi darurat nih. Apakah bisa seperti Ibu Grace tadi cuma kasih KTP aja, atau kita sekarang harus tanda kutip menjadi anggota dulu nih, anggota flying doctor, udah ada datanya, sehingga begitu kita mau menggunakan jasanya itu sudah bisa, sudah ada datanya gitu, jadi udah nggak usah repot lagi. Kalau kita Pak, kita kan tidak ada membership. Ya. Tidak ada membership di Flying Doctor, tidak ada membership. Nah, itu tadi data KTP itu adalah untuk data penerbangan. Jadi untuk beli tiket atau untuk mengurus flight permit, landing permit. Nah, Ya. tapi kalau kondisi emergency biasanya memang kita advice-nya itu adalah tetap ke rumah sakit lokal, diatasi dulu lah apa yang bisa diatasi sambil menunggu Oke. pesawatnya ada. Karena kita nggak mungkin biarin pasien begitu aja tanpa ada pertolongan. Sedangkan pesawat juga persiapan mengurus flight permit, landing permit itu juga takes time. Paling cepat kalau kayak temannya si Sprita kemarin itu sekitar 5 sampai 6 jam tuh sampai dia flight. Jadi ya maksudnya selama itu dia tetap pasien tetap harus ditangani dulu emergensinya sambil menunggu flightnya datang. Data awal yang biasanya kita perlukan pertama itu adalah tanda-tanda vital pasien. Terutama tensi, nadi, sama saturasi oksigennya terkontrol atau tidak. Saturasi oksigennya pun pakai oksigen berapa liter. Karena kalau penerbangan komersial itu maksimal oksigen yang mereka bisa kasih hanya 4 liter. Jadi kalau pasiennya udah butuh 5, 10 liter, nah itu mau nggak mau kita harus pakai air ambulance. Karena dalam penerbangan komersial kita kan tidak boleh membawa oksigen kita sendiri. Kita harus pesan dari maskapai yang menyediakan. Karena itu termasuk dalam dangerous good dalam penerbangan komersial. Sehingga hanya bisa menggunakan air ambulance. Kemudian data-data selain vital sign tadi, kemudian kita perlu tahu juga tensinya. Biasanya kalau pasien-pasien yang udah mau shock itu tensinya akan turun. Nah, itu apakah dia mendapatkan obat-obatan yang kita sebut dengan inotropik yaitu atau penguat jantung. Nah, itu juga kita harus sediakan dalam penerbangan, tidak boleh miss. Karena kalau dia nggak dapat obat itu dan kita nggak sediakan, tensinya bisa drop, ibaratnya bisa lewat deh dalam penerbangan itu. Kemudian juga peralatan yang digunakan pasien, apakah sudah pakai mesin ventilator, kemudian apakah perlu infusion pump tuh, jadi untuk masukin obat tuh kadang ada mesin tuh untuk memompakan alatnya, infusnya supaya mengalir terus, ataupun masih ada terpasang CVC, yang pokoknya medical equipment yang pasien pakai itu harus diinfokan ke kami supaya dalam satu penerbangan itu semua alat yang pasien gunakan itu kita bawa, nggak boleh ada yang miss. Karena seperti tadi saya sebutkan dalam penerbangan kita nggak bisa code blue, no one is coming di atas gitu loh, karena yang ada hanya kita dan persiapan kita. Nah itu makanya kita biasanya perlu juga close communication, kayak waktu dengan Ibu Grace juga saya berkomunikasi juga dengan dokter yang menangani maminya gitu di Makassar. Jadi ibaratnya kita nggak bisa kerja sendiri dalam satu proses evakuasi, harus komunikasi dengan keluarga, komunikasi juga dengan kalau bisa dengan dokter di rumah sakit asalnya. Jadi kita tahu persis kondisi pasiennya. Seperti itu, Kang. Oke. Ya, jadi ada beberapa juga dari komunitas kami kan tidak hanya semuanya di kota besar ya. Ada yang di berbagai pulau juga. Nah, sehingga barangkali seperti tadi Bu Grace atau juga ada beberapa yang di pedalaman tuh kan membutuhkan jasa ini. Jadi ya barangkali ada informasi singkat yang bisa kami sebarkan untuk mengenal flying doctor. Nah, setidaknya minimal sudah tahu kontaknya tadi ya. Kontaknya ada apa-apa yang di daerah mungkin bisa mohon dibantu lah gitu. Siap, ataupun boleh di-follow di Instagram kita, di sana ada nomor telepon yang kayak yang jawab juga. Oke, ya mohon izin itu aja. Terima kasih banyak. Siap, makasih Kang. Oke, ya cukup ini ya jadi makin jelas ya
Oke, terima kasih. Mungkin dari Clement nggak ada yang ini ya, ada yang mau ditambahkan dari Mon Miriam? Oh, first thank you, terima kasih untuk peluang ini untuk kami share about our hospital. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh contact Dr. Vika atau saya. Kami akan sedia untuk support cancer patient lah and anything else. So thank you. Terima kasih untuk malam Oke, ini. Thank you so much. oke, thank Mungkin you. mungkin one last Iya, message ya about boleh Mount Miriam. silakan. Iya, closing statement, Dr. Vika. Mount Miriam punya paket screening kan, Clement? Ya. Jadi ya mungkin sebelum kita sakit mungkin bagus juga nih untuk teman-teman untuk melakukan screening, terutama untuk cancer karena kita tahu itu ya Yes. ibaratnya banyak pasien kita juga memang kalau dapat cancer tuh kayak udah vonis mati gitu kan. Jadi lebih lebih baik kalau memang punya waktu setahun sekali juga kita lakukan health screening gitu. Terutama yang sangat di customize kayak yang ada di Mount Miriam itu memang good lah buat Ya. mencegah jangan sampai kita kena cancer. Ya, kami ada package basic package untuk screening cancer. Then boleh tengok doktor dulu. Doktor akan interview untuk tengok apa-apa add-on yang boleh customize untuk bapa dan ibu untuk screening. Lepas tu bolehlah datang Penang untuk screening. Bukan screening saja, boleh melawat makan durian yang sedap kan. So a lot of good food in Penang. Yeah. Oke, iya. Jadi sekalian screening terus durian party gitu ya. Durian party. Yeah. Oke. Tadi Itu dan berita party kontaknya after udah screening aja, dikasih ya. jangan sebelum screening. Betul. Kontaknya Dr. Vika ya, Pak Paul ya? Dokter Vika maupun itu MMCH itu. Ada. Clement, please share your maybe your number or Sure. Boleh. Boleh Oke. WhatsApp number WhatsApp. WhatsApp. Ya. Ya, oke. Mungkin kalau screening itu kira-kira biayanya berapa? Mungkin info itu boleh lah. Okay. Screening package kami basic itu nanti saya tengok boleh share tak? Okay. So ini basic package yang paling basic lah. Tapi kalau nak add on, kalau boleh customize, pasien akan tengok doktor dulu. Doktor akan interview macam akan tanya macam ada exercise kah, mungkin nenek or any history of cancer, adakah jaring merokok. So anything will add on. So additional screening. Then that price, this price RM ringgit 692 ini basic lah. So but before that kita akan take on doktor dulu untuk interview. Then after that doktor akan rekomendasi. After then pasien kalau juga okay, kami akan start itu screening. So ini special sikit lah. Tengok doktor dulu, interview dulu. Lepas tu customize screening. Dan lepas screening habis, result keluar, makan durian. The teaser is durian. Ya. So kami ada doktor juga. Ini Dr. Rakesh, Dr. Shanti. So semua kanser kami boleh rawat. Cuma macam leukemia, blood, kanser darah tidak dapat dirawati di Mount Miriam saja. So kalau nak
tengok flyer-flyer, brochure kami atau profil, boleh WhatsApp dengan saya akan share. Oke. Oh, ini rupiahnya ya. Rupiahnya sekitar 2,3 jutaan lah ya. Jadi affordable ya. Thank you. Oke, thank you Pak Adi. Udah langsung ada kalkulator ininya nih, valuta asingnya. Itu Oke. belum Iya, termasuk iya. duren tuh Prita. Belum apa? Belum termasuk duren. Kalau dengan duren 3 juta jadinya. Iya benar. Ya jadi spare lah buat duren sama ini ya, kembang tahu gitu ya. Sama kue Semuanya tiaw. kecar kue tiaw. Ya, sama kue tiaw. Oke. Oke, mungkin ini eh oke. Mungkin nanti Kang Hanin yang wakili untuk ucapan terima kasih gitu. Sepertinya Pak Juliusnya nggak ada ya namanya ya. Benar ya? Nah, mungkin dari ini terakhir dari Dr. Vika dari Flying Doctor ada closing statement. Mungkin ingat aja, if we are your medical friend lah. Jadi ada kondisi ragu-ragu ataupun apa, contact us anytime lah. Ya, ya itu We are ini ready luar to biasa. serve. Ya, Vika dan suaminya itu Irwan itu serve with heart ya. Jadi kadang itu cuma nanya, aduh ini baiknya gimana, gini aja gitu. Jadi ke dokter ini ada kondisi gini, baiknya ke rumah sakit mana gitu, langsung cepat. Saya juga heran dia nggak capek ya ngeliatin handphone, balesin handphone, tangannya pegel kayak itu, gercep banget soalnya. Oke. Thank you. Oke, ini ada nomornya. Mungkin kalau yang mau di Kopas ada di chat. Country code-nya plus 60 ya, Clement. Apa itu? Sorry. Country code plus 6014. Ya. Yes. Tapi WhatsApp kena juga ya? Ya. Okay, sorry. Thank you. Oke, nah mungkin ini terima kasih sekali dari Mount Miriam Cancer Hospital dan Dr. Vika dari Flying Doctor untuk malam hari ini. Nah, ada ucapan terima kasih dari Pukatnas, Profesional dan Usahawan Katolik Nasional yang akan disampaikan. Ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Kang Hanin. Silakan Kang Hanin. Ya, saya mewakili Pak Julius. Memang setiap hari Selasa itu terutama sewaktu pandemi itu kita kumpul di sini. Kata Pak Joko nih, ini kita kumpul warung kopi ini. Jadi bicaranya santai sebetulnya. Kita berbagi informasi seperti malam ini. Sangat terima kasih bahwa ada informasi mengenai rumah sakit kanker ya di Pineng ya. Kemudian juga mengenai Flying Doctor. Jadi untuk hal-hal kebutuhan evakuasi Hubungan atau ya evakuasi medis gitu ya. evakuasi medis ya. Jadi kami atas nama Pukatnas sangat berterima kasih dan berharap networking ini dapat terjalin baik, dapat menyebar kepada teman-teman kami di seluruh pelosok di Nusantara. Ya, atas nama Pukatnas sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas informasi malam hari ini dan semoga tetap bisa kita bisa terkonek lah, bisa keep in touch lah. Itu aja. Terima kasih banyak. Silakan Kakak Adi, ada sertifikat yang mau disampaikan? Ini untuk Mr. Deacon Paul Kang ya, ada satu sertifikat yang diserahkan dari kami. Terima kasih. Satu lagi kepada Dr. Vika, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Flying Doctor, tim Flying Doctor. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, begitu Prita. Silakan lanjut. Ya, oke. Terima kasih.
terima kasih. Ini kita tadi udah foto bersama, kita udah dapat informasi, kita udah ini ya tadi ngobrol santai. Ngobrol santai hari ini ada teman baru ya, Clement dari Pineng, dan ini Dokter Vika dari ini ya, dari Serpong ya sebenarnya ya, cuman posisi sekarang di KL. Kita doakan supaya besok ini mau kita doakan bersama supaya prosesnya besok mau apa proses apa Embryo besok supaya transfer. Embryo transfer. Jadi lagi ini ya usaha supaya ada nanti Dokter Vika Junior. Iya, mudah-mudahan lancar. Kita doakan semua sehat-sehat semua, Bapak Ibu yang malam ini hadir juga. Sampai ketemu di Bukat Bizum ke-71 berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima Thank kasih. you. Take Oke, care. take Terima care. kasih. Iya. Take Nanti kita care. nantikan Bukat Bisum Cek ke-71 Vika Rahmin Iya, teman-teman Pak semua. Adi. Halo, Pak Februari. Adi. Halo. Halo. Iya. Oke. Salam sehat selalu.